Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Sutrisno dengan NIM 22111710029. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dua pintu. Contoh-contoh rangkaian dua pintu diantaranya adalah bentuk T, bentuk H, bentuk L, bentuk Pi, dan lain-lain. Maksud dari kata bentuk ini artinya susunan dari rangkaiannya yang membentuk huruf T, H, L, Pi, dan lain-lain. Di dalam rangkaian dua pintu ini memiliki beberapa persoalan. Nah, salah satunya yaitu persoalan transfer yang meliputi sebagai berikut. Contoh, pada I1, fungsi transfernya meliputi tegangan V1 dan V2. Pada I2, fungsi transfernya meliputi tegangan V1 dan V2. Sehingga baik arus I1 dan I2, fungsi transfer keduanya dipengaruhi oleh tegangan V1 dan V2. Nah, begitupun sebaliknya, untuk input tegangan baik V1 dan V2, fungsi transfer keduanya meliputi arus I1 dan I2. Kemudian, persoalan yang kedua yaitu persoalan transmisi. Contoh, pada input arus I1, fungsi transfernya meliputi I2 dan V2. Pada input V2, fungsi transfernya meliputi I1, I2 dan V2 juga. Sedangkan pada input I2 dan V2, fungsi transfernya meliputi I1 dan V1. Kemudian, apa itu rangkaian dua pintu? Rangkaian dua pintu adalah suatu rangkaian yang memiliki sepasang terminal pada sisi input dan sepasang terminal pada sisi output. Bisa kita lihat perbandingannya antara rangkaian satu pintu dan dua pintu sebagai berikut. Pada rangkaian satu pintu hanya terdapat satu terminal pada sisi input dan satu terminal pada sisi output. Sedangkan pada rangkaian dua pintu memiliki sepasang input dan output yang artinya memiliki dua buah input dan dua buah output. Nah, kemudian pada rangkaian dua pintu ini terdapat parameter impedansi Z. Nah, kemudian pada rangkaian dua pintu ini terdapat parameter impedansi. Parameter impedansi ini pada umumnya banyak dipergunakan dalam sintesa filter dan juga dalam penganalisaan jaringan impedance matching dan juga pada distribusi sistem tenaga. Impedansi sendiri memiliki definisi yaitu akumulasi dari nilai resistansi dan nilai reaktansi, di mana reaktansi terdiri atas dua, yaitu induktansi dan kapasitansi. Nah, impedansi ini biasanya disimbolkan dengan huruf Z. Adapun bentuk matriks hubungan tegangan dalam parameter impedansi Z sebagai berikut. Bisa kita lihat bentuk matriks dari hubungan tegangan dalam parameter impedansi Z, yaitu matriksnya adalah matriks dari tegangan V1 dan V2 adalah perkalian dari matriks impedansi Z11, Z12, Z21, dan Z22 terhadap nilai I1 dan I2 dengan determinan impedansinya sebagai berikut,
yang mana hasilnya adalah Z11 dikali Z22 dikurangi Z12 dikali Z21. Hasil ini diperoleh dengan cara mengalihkan silang Z11 dengan Z22 dikurangi perkalian Z12 dengan Z21, yang mana perhitungan ini sesuai dengan cara menghitung determinan pada umumnya. Nah, kemudian apa itu nilai Z11? Nilai Z11 yaitu nilai impedansi dari input 1 menuju output terminal 1. Kemudian Z12 yaitu nilai impedansi pada input 1 menuju output terminal 2. Dan Z21 merupakan nilai impedansi dari input 2 menuju output terminal 1. Dan Z22 adalah nilai impedansi dari input 2 menuju output terminal 2. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian untuk menentukan parameter Z12 dan Z22, di mana inputnya dipasangkan pada terminal 2. Sedangkan yang sebelah kanan adalah gambar untuk menentukan parameter Z11 dan Z21 yang mana inputnya dipasangkan pada terminal 1. Rangkaian dua pintu ini juga disebut rangkaian resiprokal. Apa itu rangkaian resiprokal? Rangkaian resiprokal yaitu rangkaian yang dimana tegangan yang terukur pada terminal 1 nilainya tergantung pada input arus pada terminal 2, yang nilainya sama dengan nilai tegangan yang terukur pada terminal 2 yang nilainya bergantung pada input arus pada terminal 1. Suatu rangkaian dua pintu yang bersifat resiprokal dapat digantikan dengan rangkaian ekuivalen dengan hubungan T, seperti pada gambar berikut, di mana di sini dapat kita lihat terdapat tiga nilai impedansi, yaitu impedansi Z11 dikurang Z12, Z22 dikurang Z21, dan Z12. Nah, tujuan dari rangkaian ini yaitu agar nanti dapat mencari perhitungan dari impedansi Z11, Z12, dan seterusnya. Untuk rangkaian dua pintu dengan parameter Z, secara umum rangkaian ekuivalennya adalah sebagai berikut. Nah, pada beberapa rangkaian, terkadang tidak dapat dicari parameter Z dari rangkaian dua pintunya. Contoh, pada transformator ideal, di mana transformator ideal tidak memiliki parameter Z karena rangkaian ini lebih fokus pada lilitan. Adapun persamaan dua pintu untuk rangkaian transformator ideal adalah sebagai berikut, yaitu V1 sama dengan 1/N kali V2 dan I1 sama dengan minus N kali I2. Contoh, carilah parameter Z dari rangkaian di bawah ini. Nah, untuk mendapatkan Z11 dan Z21, maka pasangkan sumber tegangan V1 pada terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Nah, dengan kata lain, bisa kita lihat di rangkaian ini pada sisi sebelah kiri atau pada sisi terminal 1 kita pasangkan input tegangan V1 dan pada terminal sebelah kanan kita biarkan terbuka atau open circuit. Nah, sehingga rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Sehingga dapat diketahui nilai Z11-nya yaitu V1 dibagi dengan I1 dengan I2 sama dengan 0. Sama dengan R1 ditambah R3 dikali I1
dibagi I1. Ya, di sini kita lihat bisa kita coret I1 dengan I1 sehingga dihasilkan R1 ditambah R3 sama dengan 20 tambah 40, yaitu hasilnya adalah 60 ohm. Kemudian untuk nilai Z21 yaitu sama dengan V2 per I1 dengan nilai I2 sama dengan 0. Sehingga dihasilkan R3 dikali I1 dibagi I1. Sehingga hasilnya adalah 40 ohm. Nah, di sini dapat kita lihat nilai V2 pada impedansi Z21 sama dengan R3 dikali I1. Nah, mengapa hanya R3 dikali I1? Ini disebabkan karena nilai R2 pada rangkaian sama dengan 0. Hal ini disebabkan karena R2 tidak dialiri oleh arus, sehingga nilainya 0. Nah, untuk mencari Z12 dan Z22, maka V1 dibuka dan sumber tegangan V2 dipasangkan pada terminal output, sehingga rangkaiannya menjadi sebagai berikut. Bisa kita lihat bagaimana bentuk rangkaiannya berbanding terbalik dengan rangkaian sebelumnya. Sehingga dapat kita cari nilai Z12-nya sama dengan 40 ohm dan nilai Z22-nya sama dengan 70 ohm. Nah, di sini juga kita dapat amati bagaimana nilai V2 pada impedansi Z12 yaitu sama dengan R3 dikali I2. Nah, mengapa di sini juga hanya R3 dikali I2 saja? Hal ini dikarenakan nilai R1 pada impedansi Z12 yaitu sama dengan 0. Hal ini dikarenakan nilai R1 tidak dialiri oleh arus sehingga nilainya 0. Kemudian parameter admitansi. Parameter admitansi atau parameter Y pada umumnya juga banyak dipergunakan dalam sintesa filter, perencanaan penganalisaan matching network, dan distribusi sistem tenaga. Nah, bentuk matriks hubungan tegangan dalam parameter Y ini adalah sebagai berikut, di mana matriksnya adalah matriks I1 dan I2 sama dengan matriks Y11, Y12, Y21, Y22 terhadap nilai matriks V1 dan V2, di mana determinannya adalah sebagai berikut, yaitu Y11 dikali Y22 dikurangi Y12 dikali Y21. Nah, kemudian ini adalah rangkaian untuk menentukan nilai Y11 dan Y21, yang mana dapat kita lihat bagaimana rangkaiannya berbeda dengan rangkaian untuk menentukan nilai Z, di mana pada rangkaian ini salah satu terminal diberi sumber tegangan dan terminal satunya lagi dibuat tertutup, yang mana pada rangkaian yang pertama ini terminal 1 diberi tegangan dan terminal 2 ditutup, sehingga nanti dapat kita ketahui nilai dari Y11 dan Y21. Nah, kemudian berikutnya yaitu rangkaian untuk menentukan nilai Y12 dan Y22, yang mana terminal 2 yang diberi tegangan, sedangkan terminal 1 dibiarkan tertutup. Nah, untuk rangkaian 2 pintu parameter Y yang resiprokal, maka rangkaian ekuivalennya merupakan rangkaian pi, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ya rangkaian dari bentuk rangkaian 2 pintu parameter Y yang resiprokal, yaitu berbentuk pi, berbeda dengan rangkaian resiprokal parameter Z yang berbentuk T.
Nah, secara umum, rangkaian ekuivalen untuk parameter Y adalah sebagai berikut. Contoh, hitunglah parameter-parameter Y dari rangkaian di bawah ini. Nah, ini bisa kita lihat ya, bahwa rangkaiannya berbentuk pi. Nah, untuk mencari nilai Y11 dan Y21, maka hubung singkat terminal output dan pasangkan sumber arus I1 pada terminal input. Nah, dari rangkaian di atas bisa kita lihat dan kita hitung, maka nilai RP1 atau R paralel 1 sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 tambah R2, sehingga hasilnya adalah 4/3 ohm. Maka nilai V1-nya adalah I1 dikali RP1 sama dengan 4/3 I1. Nah, kemudian minus I2 sama dengan R1 per R1 tambah R2 dikali I1 sama dengan hasilnya adalah 2/3 I1 atau I2 sama dengan minus 2/3 I1. Nah, maka nilai Y11-nya sama dengan I1 dibagi V1 dengan nilai V2 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 3/4 S. Dan untuk nilai Y21 sama dengan I2 per V1 dengan V2 sama dengan 0 sama dengan minus 1/2 S. Kemudian, untuk mendapatkan Y12 dan Y22, maka hubung singkat terminal input dan pasangkan sumber arus I2 pada terminal output. Ya, jadi ini dilakukan terbalik dari rangkaian sebelumnya. Sehingga pada rangkaian ini dapat kita hitung nilai RP2-nya sama dengan R2 dikali R3 dibagi R2 tambah R3, yaitu sama dengan 8/5 ohm. Kemudian minus I1 sama dengan R3 dibagi R2 plus R3 dikali I2 sama dengan hasilnya adalah 4/5 I2 atau nilai I1 sama dengan minus 4/5 I2. Nah, maka nilai Y22-nya sama dengan I2 dibagi V2 dengan nilai V1 sama dengan 0 sama dengan 5/8 S. Dan Y12 sama dengan I1 per V2 dengan nilai V1 sama dengan 0 sama dengan minus 1/2 S. Nah, ternyata nilai Y12 sama dengan nilai Y21, yaitu minus 1/2 S. Nah, maka dapat disimpulkan rangkaian tersebut merupakan rangkaian yang resiprokal, yang mana bila digambarkan rangkaian ekuivalennya itu sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat ya. Pada rangkaian resiprokalnya terdapat 3 nilai parameter, yaitu minus 3/4 S, kemudian 1/4 S, dan 1/8 S. Nah, ini kemudian rangkaian ekuivalennya secara umum yaitu sebagai berikut. Nah, dimana sini juga kita bisa lihat bagaimana nilai Y12-nya sama dengan Y21. Kemudian berikutnya parameter H. Parameter H sering juga disebut sebagai parameter hybrid, di mana parameter ini mengandung sifat-sifat dari parameter Z dan Y. Bentuk persamaan matriks dari parameter H ini adalah sebagai berikut, di mana matriks V1 dan I2 sama dengan matriks H11, H12, H21, H22 terhadap nilai matriks I1 dan V2. Sehingga
nilai determinan dari parameter H-nya adalah sebagai berikut, yaitu H11 dikali H22 dikurangi H12 dikali H21. Nah, ini adalah rangkaian untuk mencari H11 dan H21. Yang mana di sini rangkaiannya dibuat seperti pada parameter Y. Nah, kemudian berikutnya adalah rangkaian untuk mencari nilai H12 dan H22, yang mana rangkaiannya dibuat seperti parameter Z, yang mana pada terminal output dipasangkan sumber tegangan, sedangkan pada terminal input dibiarkan terbuka. Nah, apabila H12 sama dengan minus H21, maka rangkaian dua pintu tersebut bisa dikatakan sebagai rangkaian resiprokal, yang rangkaian ekuivalennya yaitu sebagai berikut. Nah, langsung saja kita ke contoh. Hitunglah parameter-parameter H dari rangkaian di bawah ini. Dapat kita lihat, rangkaian pada soal ini berbentuk T. Nah, untuk mencari H11 dan H21, maka hubung singkat terminal output dan pasangkan sumber arus I1 pada terminal input. Itu sebagai berikut. Nah, sehingga dari rangkaian ini terlihat bahwa RP1 sama dengan R2 dikali R3 dibagi R2 plus R3 sama dengan 2 ohm. Dan RE1 atau R seri 1 sama dengan R1 ditambah RP1 sama dengan 4 ohm. Maka didapat rangkaian pengganti sebagai berikut. Sehingga nilai V1 sama dengan RE1 dikali I1 sama dengan 4 dikali I1. Sehingga didapatkan nilai H11 sama dengan V1 per I1 dengan V2 sama dengan 0 sama dengan 4 ohm. Nah, kemudian dengan pembagian arus. Dengan pembagian arus didapatkan rangkaian sebagai berikut. Nah, dari rangkaian ini dapat terlihat nilai I2-nya, yaitu minus I2 sama dengan R2 dikali I1 dibagi R2 plus R3 sama dengan 2 per 3 I1. Atau I2 sama dengan minus 2 per 3 dikali I1. Sehingga nilai H21 sama dengan I2 per I1 dengan V2 sama dengan 0 sama dengan minus 2 per 3. Nah, selanjutnya, untuk mencari H12 dan H22, maka terminal input dibuka dan pasangkan sumber tegangan V2 pada terminal output. Sehingga bentuk rangkaiannya sebagai berikut. Nah, maka menurut rangkaian pembagi tegangan, nilai V1 sama dengan R2 dibagi R2 tambah R3 dikali V2 sama dengan 2 per 3 dikali V2. Dan untuk nilai V2-nya sama dengan R2 ditambah R3 dikali I2 sama dengan 9 I2. Sehingga nilai H12-nya sama dengan V1 per V2 dengan I1 sama dengan 0 sama dengan 2 per 3. Dan nilai H22-nya sama dengan I2 per V2 dengan I1 sama dengan 0 sama dengan 1 per 9S. Nah, apabila digambarkan, maka rangkaian ekuivalennya adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa benar rangkaian ini merupakan rangkaian resiprokal. Hal ini dikarenakan nilai H12-nya sama dengan nilai
minus H21. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.